Saya bosnya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Dan itu tidak memanjakan daripada uang negara dicuri oleh makhluk-makhluk yang nggak jelas itu. Berkali-kali saya kasih peringatan ya. Tapi mungkin orang Indonesia itu kalau dikasih peringatan tuh masih nggak mempan kepentingan kita semua. Untuk kepentingan kita semua, saya menjaga supaya orang tidak dipermalukan. Tapi saya lihat banyak sekali. Mereka dikasih tanggung jawab oleh negara, menipu negara bohong, bohong kepada atasan, mencuri uang rakyat menganggap senaknya, tapi jangan khawatir dengan judikatif yang kuat, dengan penegak hukum-hukum yang kuat. Saya percaya polisi akan bekerja dengan sebaik-baiknya. TNI mendukung, kejaksaan semua bekerja. Kita akan tertibkan negara ini. Kita akan bikin Indonesia berhasil. Untuk tunjangan pensiun juga akan naik 12%. Tapi ini ya terima kasih, sebetulnya saya pribadi menyuarakan untuk kenaikan gaji daripada ASN ini. Saya sudah 6 bulan yang lewat menyuarakan agar pemerintah perlu melakukan peninjauan terhadap gaji para ASN. Nah kemarin, pada tanggal 16 Agustus, sudah menyampaikan dalam nota APBN beliau bahwa alhamdulillah ini merupakan kado, proklamasi barangkali, bahwa di mana beliau mengatakan gaji ASN itu akan dinaikkan. Yang pensiunan naiknya 12%, bagaimana kondisi ini sebetulnya, yang hampir 9 tahun baru 2 kali menaikkan gaji untuk ASN. Coba telah ketika Pak SBY menjadi presiden ada sekitar, kalau tidak salah, 6 kali kenaikan yang dilakukan, dan kenaikan itu sangat signifikan. Hampir tiap tahun ada kekosongan, hampir tiap tahun melakukan, kalau saya tidak salah, 6 kali, dan kenaikan itu adalah 2 digit, dan kenaikannya pun juga tidak signifikan, hanya 1 digit. Nah ini tentu saya, dari fraksi Partai Amanat Nasional, memberikan apresiasi kepada pemerintah terhadap apa yang saya suarakan selama ini. Dan ini adalah merupakan jeritan daripada para ASN, TNI, dan Polri. Jangan lihat TNI Polri di Jakarta. Coba lihat di Papua, coba lihat di Sumatera, dan lain sebagainya. Jadi kita ini melihat kacamata Indonesia, itu jangan Jakarta. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini, saya pasti yakini bahwa insya Allah nanti kita akan melakukan pembahasan anggaran, baik, dan itu tentu akan dibicarakan lebih mendalam lagi. Walaupun pada hari ini ada dinamika di DPR tentang mempertanyakan kenaikan, kenapa dilakukan kenaikan. Pertama adalah terjadinya inflasi. Dari sekian tahun berapa akumulasi kenaikan itu, dibandingkan dengan kenaikan yang ditetapkan oleh pemerintah 8%. Kemudian daya beli masyarakat, terutama para ASN, TNI, dan Polri itu inflasinya, itu di samping inflasi adalah kenaikan harga barang, daya beli ASN ini tentu bertergerus atau berkurang. Inilah menurut hemat saya, kenapa saya menyuarakan dan disambut oleh Bapak Presiden pada nota penjelasannya di dalam APBN ini. Menurut hemat saya ini sangat rasional dibandingkan dengan masa-masa yang lalu yang kenaikannya 2 digit. Hampir setiap tahun ada pertanyaan dari Magdalena Ri tentang kenaikan gaji PNS tahun depan. Bagaimana responnya nanti kita nilai dan kita assess. Kita disusul nanti begitu suratnya sudah masuk, sudah mengirim surat, sudah sampai kemana Pak Luki udah masuk, dari PAN RB menaikkan gaji 2002. Silakan Pak Luki coba jawab yang itu. Oh nanti ya, oke itu nanti. Jawab Pak Luki. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan, dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak, tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia, saya akan membersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan kami meminta satu hal yang sangat sederhana namun penting. Mohon jangan tinggalkan video atau tulisan ini di awal. Bacalah atau simak dengan tenang sampai selesai, karena apa yang akan kami sampaikan hari ini bukan sekedar kabar, bukan sekedar pengulangan isu yang beredar, melainkan penjelasan menyeluruh yang menyangkut hak Bapak dan Ibu, sebagai pensiunan, hak yang sah, hak yang dijamin negara, dan hak yang selama beberapa hari terakhir membuat banyak hati gelisah. Beberapa hari terakhir, satu pertanyaan yang sama terus berputar di mana-mana, di grup WhatsApp keluarga, di grup pensiunan, di warung kopi, di teras rumah. Bahkan saat Bapak dan Ibu duduk di kursi bank menunggu giliran. Pertanyaannya sederhana tapi dampaknya besar.
Rapel gaji pensiunan 2000. Bab nomor 6 ini sebenarnya sudah pasti, cair atau belum. Ada yang bilang sudah cair diam-diam, ada yang mengaku kenal orang dalam, dan menyebut sudah masuk ke rekening tertentu. Ada juga yang dengan yakin menyebut tanggal tertentu. Seolah itu keputusan final negara. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru khawatir, takut kalau rapel ini ditunda, dikurangi atau bahkan tidak dibayarkan. Di tengah derasnya informasi seperti ini, wajar jika Bapak dan Ibu merasa bingung. Wajar jika muncul rasa cemas. Wajar jika setiap notifikasi, ponsel membuat hati berdebar, berharap ada kabar baik. Namun justru di situ letak bahayanya ketika harapan bercampur dengan informasi yang tidak jelas sumbernya, yang terjadi bukan ketenangan, melainkan kegelisahan yang berkepanjangan. Karena itulah di bagian pertama ini, kami ingin mengajak Bapak dan Dewa untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kabar yang simpang siur. Mari kita duduk bersama, menarik nafas perlahan, dan melihat persoalan ini dengan kacamata yang jernih, apa yang sebenarnya sudah diputuskan negara, apa yang sedang diproses, dan apa yang realistis, untuk Bapak dan Ibu pahami saat ini, agar tidak terombang-ambing oleh isu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang kembali di channel Sentra Berita, sebuah ruang berbagi kabar resmi, ruang klarifikasi, dan ruang tenang di tengah derasnya, informasi yang seringkali tidak utuh dan tidak bertanggung jawab. Sejak awal kami tegaskan, apa yang kami sampaikan hari ini bukan untuk memancing emosi, bukan untuk membangun harapan kosong, dan bukan pula untuk menakut-nakuti. Tujuan kami satu, memberikan kejelasan. Kejelasan yang berpijak pada kebijakan negara, kerangka hukum dan mekanisme nyata yang sedang berjalan. Mari kita mulai dari satu penegasan paling penting. Rapel gaji pensiunan 2026, bukan isu, bukan gosip, bukan kabar burung, dan bukan janji politik tanpa dasar. Rapel ini adalah bagian dari kebijakan resmi negara dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, penyesuaian gaji dan pembayaran rapel pensiun untuk ASN, TNI dan Polri telah dimasukkan sebagai bagian dari belanja wajib negara. Apa artinya belanja wajib? Artinya, negara memiliki kewajiban hukum untuk membayarkannya. Kewajiban ini tidak bergantung pada suasana media sosial, tidak bergantung pada ramai atau sepinya pemberitaan, tidak pula bergantung pada kondisi ekonomi, sedang nyaman atau sedang tertekan, selama kebijakan itu telah menjadi bagian dari APBN yang disahkan, maka negara tidak boleh secara sepihak membatalkan, menghapus izin Pak Menteri. Rekan-rekan media, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan tempat kami, baik di tempatnya. Tadi pertanyaan ditujukan kepada Pak Menteri, tapi juga ada yang spesifik kepada DCA sebenarnya sih Mas. Sama mirip-mirip juga sih pertanyaannya ya. Tapi pertama tadi yang disampaikan oleh pertanyaan kepada Pak Menteri dari Magdalena ya Dr. Ri. Perintinya kita baru saja menerima surat dari Menpan. Nah saat ini tentu saja sedang kita kaji, sedang kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun juga. Tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Dan ini bukan hanya simple kita naikin apa. Naikin gaji gitu, nggak seperti itu. Contohnya kita kan selalu lihat, ini bagian dari kita menata organisasi, melakukan transformasi birokrasi sektoral. Makanya kita kerjasama dengan Menpan, kan remunerasi itu adalah salah satu faktornya. Satu elemennya kita lihat selalu, kinerja dan produktivitas dari ASN, itu sendiri seperti apa. Dan tentu saja kita juga melihat, nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan faktor-faktor yang mungkin kita pertimbangkan. Tadi berapa langsung ya izin Pak Menteri? Ya pertanyaan untuk DCA. Untuk anggaran, ada 3 pertanyaan. Detrian dari IDN, Times dari Afi Kumparan, dan Magdalena juga dari RI. Kembali lagi pertanyaan hampir sama. Kurang lebih terkait dengan anggaran nggak tesap. Seperti apa? Penyerapannya lambat? Harus relokas dan sebagainya. Pak Menteri sudah keliling ke beberapa kementerian kembali lagi. Tujuannya itu adalah sebetulnya kita ingin membantu para KLK ini mempercepat belanjanya. Jadi bukan kita ingin memotong. Nah, tapi kemudian alhamdulillah juga ada memang berapa KL yang menyampaikan, oke, kita kembalikan anggarannya. Artinya dia nggak akan belanja. Nah, untuk keikhlasan seperti itu, yang bisa kami sampaikan adalah kita ingin pastikan outputnya itu tetap tidak terganggu atau bisa tercapai. Kalaupun ada pergeseran, kembali lagi, misalnya program prioritas Presiden, itu yang kita dorong terus supaya tidak ada gangguan atau tidak tercapai, itu yang kita lakukan. Jadi kalau ditanya, sampai dengan tadi, sampaikan oleh Pak Wamen,
Belanja KL kita itu kan sampai dengan Oktober ini sudah 7,54%, itu kan cukup baik. Memang ada revisi dan sebagainya. Kalau angka dengan pagu yang revisi itu sudah mencapai 67% dari pagu outlook-nya, itu yang kita dorong terus dalam 1,5 bulan. Terakhir ini supaya tadi belanja ini bisa optimal. Nah, kembali lagi intinya adalah bagaimana membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi tujuan itu sekedar memotong atau menginikan belanja-belanja tersebut, kita ingin belanja itu benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya atau mengabaikannya. Disinilah penting bagi Bapak dan Ibu untuk membedakan antara proses dan hasil. Hasil akhirnya jelas yaitu hak rapel tetap dibayarkan, namun proses menuju ke sana memang tidak selalu instan, dan justru pada tahap proses inilah banyak kesalahpahaman muncul. Banyak yang bertanya kalau memang rapel ini sudah pasti, kenapa belum cair serentak, kenapa ada yang mengaku sudah menerima, sementara yang lain belum, kenapa tidak sekaligus saja, satu tanggal, satu waktu semua masuk. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat manusiawi, tidak salah. Namun, jawabannya sangat sesederhana yang sering disampaikan dalam pesan berantai Bapak dan Ibu. Perlu memahami satu fakta besar yang sering luput dibicarakan. Jumlah penerima pensiun di Indonesia sangatlah besar, jutaan orang, tersebar dari kota besar hingga pelosok desa, dari di pusat provinsi hingga wilayah terpencil, dengan kondisi administrasi yang beragam. Ada yang datanya sangat rapi dan mutakhir, ada pula yang masih perlu penyesuaian. Selain itu, saluran penyaluran pensiun pun berbeda. Pensiunan ASN disalurkan melalui PT Taspen, pensiunan TNI dan Polri melalui PT Asabri, masing-masing memiliki sistem, basis data dan mekanisme verifikasi yang harus berjalan sesuai aturan negara. Tidak bisa asal menekan tombol, lalu semua dana mengalir begitu saja. Ada tanggung jawab besar di balik. Setiap rupiah yang dibayarkan sebelum rapel dicairkan, ada beberapa hal yang wajib dipastikan. Data penerima harus valid, besaran hak harus sesuai dengan ketentuan, rekening harus aktif dan benar, tidak boleh ada salah transfer, tidak boleh ada kelebihan atau kekurangan. Bayar yang berujung masalah hukum, semua ini membutuhkan waktu dan ketelitian. Karena itulah pencairan rapel dirancang secara bertahap. Bertahap bukan berarti ditunda tanpa kepastian. Bertahap bukan berarti dipermainkan. Bertahap justru untuk melindungi Bapak dan Ibu sendiri, agar tidak ada yang dirugikan akibat kesalahan teknis. Dalam perkembangan terbaru yang perlu Bapak dan Ibu pahami, akhir Januari 2026 ditetapkan sebagai awal fase pencairan bertahap. Perlu digarisbawahi, ini adalah awal fase, bukan hari pencairan massal. Tanggal yang sering disebut-sebut seperti sekitar 3 Doro 1 Downs and Do 6 adalah titik mulai proses berjalan di lapangan, bukan berarti pada tanggal itu semua rekening langsung terisi bersamaan. Jadi jika Bapak dan Ibu mendengar kabar bahwa tetangga sudah menerima atau ada anggota grup yang mengirim tangkapan layar saldo, sementara rekening sendiri belum berubah, itu tidak otomatis berarti ada masalah. Dalam sistem bertahap, hal seperti itu sangat mungkin terjadi. Yang terpenting adalah memahami bahwa anggaran tersedia, dasar hukum kuat dan mekanisme sedang berjalan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada bagian pertama ini, kami ingin menanamkan satu pondasi penting dalam pikiran dan hati Bapak dan Ibu. Jangan melihat rapel ini dari kacamata rumor, jangan menilainya dari cerita satu dua orang, lihatlah dari kerangka kebijakan negara, karena di sanalah kepastian itu berada. Rapel gaji pensiunan bukan hadiah, bukan bonus, bukan bentuk belas kasihan. Ya, adalah hak yang lahir dari pengabdian panjang Bapak dan Ibu kepada negara, hak yang dijamin oleh aturan, hak yang tidak bisa dihapus, hanya karena suasana sedang ramai atau sunyi. Pada bagian selanjutnya nanti, kita akan membahas lebih dalam kaitan rapel ini dengan kebijakan ekonomi nasional, arah pengelolaan APBN, peran pemerintah dan DPR dalam pengawasan, serta sikap paling bijak yang sebaiknya diambil oleh Bapak dan Ibu di tengah masa menunggu ini. Semoga akan kami dijelaskan dengan bahasa yang tenang dan mudah dipahami.
Dan dari pemahaman itulah ketenangan muncul. Bapak Kilaman Ibu yang kami hormati perlu dipahami bahwa APBN bukan sekedar daftar angka. APBN adalah peta jalan keuangan negara. Di dalamnya ada prioritas, ada kewajiban, ada strategi jangka pendek, menengah, dan panjang, dan yang sering tidak disadari belanja pensiun, termasuk dalam kategori belanja yang paling dilindungi. Mengapa? Karena menyangkut hak sosial, warga negara yang telah mengabdi puluhan tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan, tekanan global, ketidakpastian pasar internasional, perubahan harga komoditas, dan dinamika geopolitik dunia, semuanya berdampak pada keuangan negara. Namun justru di tengah tekanan seperti itulah negara dituntut untuk semakin disiplin dalam mengelola anggaran, bukan dengan menghapus kewajiban, melainkan dengan memastikan semua kewajiban dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Disinilah posisi rapel pensiunan harus dipahami. Pemerintah tidak ingin membayar hari ini, lalu menciptakan masalah besar di masa depan. Pemerintah ingin memastikan bahwa pembayaran pensiun, baik bulanan maupun rapel, tetap aman bukan hanya tahun ini, tapi juga untuk tahun-tahun berikutnya. Karena pensiun bukan kewajiban satu kali, ia adalah kewajiban jangka panjang. Di bawah arah kebijakan nasional yang saat ini berjalan, negara menekankan stabilitas fiskal. Stabilitas fiskal artinya negara menjaga agar pemasukan dan pengeluaran seimbang dan sehat, bukan boros di satu sisi, lalu kelabakan di sisi lain. Dalam kerangka ini, dana negara diatur agar aktif bekerja, bukan sekedar mengendap, namun juga tidak dikeluarkan secara sembrono. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di bawah kepemimpinan nasional saat ini, arah kebijakan ekonomi ditegaskan untuk menjaga disiplin anggaran, memperkuat fondasi APBN, dan ini menjamin hak-hak sosial rakyat, termasuk di dalamnya hak pensiunan. Negara menyadari betul bahwa pensiunan bukan beban. Pensiunan adalah bagian dari sistem negara yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itulah, mekanisme pencairan rapel dirancang sedemikian rupa agar tidak mengguncang stabilitas sistem secara keseluruhan, bertahap, terukur dan sesuai prosedur, bukan untuk memperlambat, tetapi untuk memastikan semuanya tepat sasaran. Di titik ini, mari kita bahas peran lembaga-lembaga yang sering disebut, namun jarang dipahami fungsinya secara utuh. Pertama, dia adalah Kementerian Keuangan. Lembaga ini bertanggung jawab memastikan anggaran tersedia dan disalurkan sesuai aturan. Kedua adalah kementerian dan lembaga teknis terkait, termasuk yang mengurusi ASN TNI dan Polri. Ketiga adalah PT Taspen dan PT Asabri sebagai pelaksana teknis di lapangan. PT Taspen dan PT Asabri bukan pembuat kebijakan, mereka adalah pelaksana. Mereka bekerja berdasarkan aturan yang ditetapkan. Negara mereka tidak bisa mencairkan dana sebetul sama prosedur dipakai. Pada mereka juga tidak akan mengumumkan kebijakan lewat pesan berantai atau kabar tidak resmi. Semua pengumuman yang sah selalu melalui saluran resmi. Di sinilah banyak kesalahpahaman muncul. Ketika tidak ada pengumuman besar-besaran, sebagian orang menganggap berarti tidak ada pencairan, padahal dalam sistem bertahap, tidak selalu dibutuhkan pengumuman spektakuler. Proses berjalan, dana masuk secara berurutan, dan laporan administratif menyusul. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada satu hal penting yang perlu disadari. Negara sangat berhati-hati dalam urusan pensiun karena menyangkut jutaan rekening dan nilai anggaran yang sangat besar. Kesalahan kecil bisa berdampak luas. Salah hitung satu komponen saja bisa menimbulkan masalah hukum, administratif, dan sosial. Karena itu, kehati-hatian bukan tanda ketidakpastian, melainkan tanda tanggung jawab. Sekarang kita masuk ke satu pertanyaan yang sering muncul dan jarang dijawab dengan jujur. Mengapa informasi terasa lambat sampai ke masyarakat? Mengapa tidak ada penjelasan rinci setiap hari? Jawabannya sederhana. Karena negara bekerja berdasarkan tahapan formal, bukan berdasarkan ritme media sosial. Banyak proses penting terjadi di balik layar, di meja administrasi, di sistem data, yang memang tidak semua tahapnya diumumkan ke publik, namun bukan berarti tanpa pengawasan. Di sinilah peran DPR menjadi penting. DPR memiliki fungsi kontrol terhadap pelaksanaan APBN. Jika terjadi keterlambatan teknis, jika ada kendala di lapangan, pemerintah wajib memberikan penjelasan kepada DPR, dan DPR memiliki hak untuk meminta klarifikasi, evaluasi, bahkan rekomendasi perbaikan. Ini adalah lapisan pengaman tambahan agar hak pensiunan tidak dipermainkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, memahami semua ini penting agar kita tidak terjebak dalam narasi
yang menyederhanakan masalah secara berlebihan. Negara bukan tidak mau membayar, negara sedang memastikan pembayaran itu benar, adil dan berkelanjutan. Sekarang, mari kita bicara tentang sikap yang paling bijak. Di tengah masa menunggu ini, sikap bukan berarti pasrah tanpa daya. Sikap adalah cara kita menjaga diri agar tidak lelah. Secara mental dan emosional, sikap pertama adalah tetap tenang. Tenang bukan berarti tidak peduli. Tenang berarti memahami bahwa proses berjalan sesuai jalurnya. Kepanikan tidak akan mempercepat pencairan, justru akan menguras energi dan kesehatan. Sikap kedua adalah selektif terhadap informasi. Tidak semua pesan yang dikirim dengan huruf besar dan tanda seru itu benar. Tidak semua yang mengaku punya sumber dalam bisa dipercaya. Selalu tanyakan, ini sumbernya dari mana? Apakah resmi? Apakah bisa diverifikasi? Sikap ketiga adalah memastikan data, pribadi dan administrasi aman. Jika selama ini pensiun bulanan Bapak dan Ibu lancar, itu pertanda sistem data pada dasarnya sudah benar. Rapel biasanya mengikuti data yang sama, kecuali ada perubahan besar, seperti pergantian rekening atau status tertentu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada bagian kedua ini, kami ingin menegaskan satu hal yang sering terlupakan. Proses yang rapi memang sering terasa lebih lambat dibanding kabar burung, namun justru proses yang rapi, itulah yang menjamin hak Bapak dan Ibu sampai dengan selamat. Jangan biarkan isu yang tidak jelas membuat Bapak dan Ibu merasa kecil, seolah-olah hak ini bisa dihapus begitu saja. Negara berdiri di atas hukum, dan hukum menjamin hak pensiun. Pada bagian selanjutnya nanti, kita akan masuk ke penegasan akhir yang sangat penting. Kita akan membahas secara lebih mendalam tentang status Rapel 2026 sebagai hak yang tidak dibatalkan, tidak dikurangi secara sepihak, serta bagaimana cara terbaik Bapak dan Ibu menjaga ketenangan hingga proses ini benar-benar selesai. Kita juga akan menutup dengan pesan yang menenangkan dan menguatkan agar masa pensiun tetap dijalani dengan rasa syukur dan martabat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita telah sampai pada bagian terakhir dari rangkaian penjelasan ini. Jika pada bagian pertama, kita membangun pondasi pemahaman, dan pada bagian kedua, kita melihat gambaran besar kebijakan negara serta proses yang sedang berjalan, maka pada bagian ketiga ini, kita akan menegaskan kembali semuanya dengan satu tujuan utama agar Bapak dan Ibu benar-benar pulang dari penjelasan ini dengan hati yang lebih ringan, pikiran yang lebih jernih, dan keyakinan yang lebih kuat bahwa hak Bapak dan Ibu tidak sedang dipermainkan. Pada bagian akhir ini, kami tidak akan membawa Bapak dan Ibu ke arah spekulasi. Kami juga tidak akan membuat janji, tanggal yang terdengar indah tetapi rapuh. Yang akan kami lakukan adalah menyatukan semua kepingan, informasi yang sudah kita bahas, lalu menaruhnya pada satu kesimpulan yang utuh, masuk akal dan bertanggung jawab. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita ulangi satu kalimat kunci yang sangat penting. Dan mohon simpan baik-baik dalam hati. Rapel gaji pensiunan 2026 adalah hak, bukan hadiah. Ya bukan belas kasihan, ya bukan bonus, ya bukan kebijakan dadakan. Ia adalah kewajiban negara yang lahir dari pengabdian panjang Bapak dan Ibu kepada bangsa ini. Karena ia adalah hak, maka ia tidak bisa dihapus begitu saja, tidak bisa dibatalkan hanya karena tekanan ekonomi, tidak bisa dipangkas tanpa dasar hukum, dan tidak bisa diabaikan hanya karena prosesnya tidak secepat yang kita harapkan. Negara berdiri di atas aturan, dan aturan itulah yang melindungi Bapak dan Ibu. Seringkali rasa gelisah muncul, bukan karena kenyataan yang buruk, tetapi karena ketidakpastian informasi. Ketika tidak ada kejelasan, pikiran mulai mengisi kekosongan itu dengan kekhawatiran. Disinilah isu tumbuh, disinilah gosip berkembang, dan disinilah banyak pensiunan yang seharusnya menikmati masa tenang justru ikut lelah secara batin. Kami ingin mengatakan dengan jujur dan terbuka, proses Rapel 2026 memang tidak secepat pesan berantai yang beredar, tapi proses ini nyata, berjalan diawasi. Tak memiliki ujung yang dayo. Negara sedang mencari alasan untuk tidak membayar. Negara sedang memastikan pembayaran itu benar, adil dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada satu hal penting yang perlu dipahami, agar kita tidak salah menilai situasi. Dalam sistem negara seringkali hal yang paling senyap, justru yang paling serius. Tidak semua kebijakan penting diumumkan dengan suara keras. Tidak semua proses besar disertai konferensi pers setiap hari. Banyak pekerjaan penting dilakukan dalam diam. Select Administration (ELO) System
Dalam verifikasi data, justru kebijakan yang menyangkut hak jutaan orang, seperti pensiunan ini, biasanya dijalankan dengan kehati-hatian ekstra karena satu kesalahan kecil bisa berdampak luas. Negara tidak ingin mempercepat satu langkah, lalu tersandung 10 langkah di belakang. Karena itu, ketika Bapak dan Ibu melihat proses ini berjalan, bertahap jangan langsung menilainya sebagai penundaan. Lihatlah sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bentuk kehati-hatian, sebagai upaya memastikan bahwa ketika hak itu sampai, dia sama dengan benar. Sekarang mari kita bicara secara lebih personal tentang Bapak dan Ibu sebagai individu, bukan sebagai angka dalam sistem. Apa yang sebaiknya dilakukan dalam masa menunggu ini, agar hidup tetap tenang dan bermartabat? Pertama, jaga kesehatan batin, jangan biarkan pikiran dipenuhi kabar yang belum tentu benar. Tidak semua informasi layak dikonsumsi. Jika sebuah pesan membuat Bapak dan Ibu semakin gelisah, semakin marah, semakin takut, berhentilah sejenak bertanya pada diri sendiri, apakah informasi ini benar-benar membantu? Atau justru melelahkan? Kedua, percayai pengalaman. Selama ini pensiun bulanan Bapak dan Ibu berjalan. Itu bukan kebetulan, itu bukti bahwa sistem pada dasarnya bekerja. Rapel adalah bagian dari sistem yang sama. Selama tidak ada perubahan besar pada data, hak itu akan mengikuti jalurnya. Ketiga, jaga martabat. Sebagai pensiunan, Bapak dan Ibu telah mengabdi puluhan tahun. Jangan biarkan isu murahan membuat Bapak dan Ibu merasa kecil, seolah-olah harus mengemis hak sendiri. Hak itu milik Bapak dan Ibu. Negara tahu, sistem tahu, dan sejarah pengabdian itu tercatat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami juga ingin menegaskan satu hal yang sering disalahpahami ketika ada perbedaan waktu, cairan di antara satu orang dengan yang lain. Itu bukan bentuk pilih kasih. Itu bukan karena ada yang diutamakan dan ada yang ditinggalkan. Itu murni persoalan teknis dan urutan proses. Sistem bertahap memang bekerja seperti itu. Maka mohon jangan membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Jangan biarkan cerita orang lain merusak ketenangan sendiri. Fokus pada satu hal, bahwa hak Bapak dan Ibu ada dan sedang diproses. Kami memahami bahwa bagi sebagian pensiunan, rapel ini bukan sekedar angka. Ya adalah nafas tambahan, ya adalah penopang kebutuhan, ya adalah jawaban atas rencana yang tertunda. Karena itu wajar jika harapan begitu besar, dan negara pun menyadari hal itu. Justru karena itulah negara tidak main-main dalam menjalankan prosesnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada titik ini, kami ingin menutup dengan penegasan yang tegas, namun menenangkan. Rapel gaji pensiunan 2026 tidak dibatalkan, tidak dihapus, tidak diabaikan. Prosesnya memang bertahap, tetapi arah kebijakannya jelas, dasar hukumnya kuat, dan mekanismenya sedang berjalan. Golongan senior itu 12 sekian. Nah, masa pensiun ya, jika janji kenaikan gaji oleh Presiden Prabowo dipenuhi, gaji yang diterima para pensiunan 75% menjadi 19,086 sekian kali 75. Yüzde terima onder bimdot kion sek segowa yos alt. Ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya. Nanti peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Nah, catatan kami di sini diharapkan terhitung masa berlakunya masa pensiun. Gaji itu, jika berkenan pemerintah, itu dilakukan bersifat mundur, yaitu minimal sejak awal 2002. Nah, jadi di sini ada kenaikan gaji 5,500 sekian. Lalu kalau gaji pokok golongan tertinggi senior pengalaman 32 tahun, golongan 4 seperti saya ini enggak apa-apa, kita ya bukan soal gaji. Aman Pak, ya ini memang sudah ada tabelnya di sini daftar gaji, pokok jadi tunjangan tidak naik sama sekali. Nah, kalau yang sudah juga berkeluarga, itu gaji pokoknya berdasarkan PP 424 itu sebesar 7,184. Ya, lalu jika dinaikkan gajinya 280%, maka yang sudah berkeluarga tadi menjadi 9.446,355. Apakah perlu take home page? Saya sampaikan, perlu Pak. Nah, take home pay, gaji yang paling senior itu akhirnya apun mat perbi walap harus ditambah 90,936. Sekian menjadi 66.007 per team. Lebih inilah take on home pay. Sedangkan untuk hakim yang junior 10 tahun, itu akhirnya terima take home P2 dari sebelumnya. $15,000, 17,998 fatre. Berdasarkan PP 44 2024, ya dan kami sebelumnya seperti saya ini menerima gaji. Sebelumnya 53.937. Dengan masa pengabdian 30 tahun lebih, golongan 4E 34 sudah paling senior lah. Nah, karena itulah
Tapi maaf nih, jadi catatan, ini kenaikan gaji pokok untuk golongan senior itu 12.800 sekian. Nah, masa pensiun ya, jika janji kenaikan gaji oleh Presiden Prabowo dipenuhi, gaji yang diterima para pensiunan 75% menjadi 19.986 sekian kali 75. Yüzde terima on der bimdot kion sek segoa yos alt. Ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya. Nanti peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Nah, catatan kami di sini diharapkan terhitung masa berlakunya masa pensiun, gaji itu jika berkenan pemerintah itu dilakukan bersifat mundur, yaitu minimal sejak awal 2025. Kemudian IPA Ikatan Panitera, sekretaris tadi sempat memberikan satu statement kepada kami. Kami memang didukung Presiden Prabowo mengatakan, sabar PNS ya kiranya jangan terlalu lama sabarnya, supaya jangan terjadi kecemburuan atau disparitas gaji karena mereka juga menyatakan gajinya panitra peti of 3,50,000 Panmud PT Satara Tombwa Digen, panitera pengganti PT 450.000, panitera PN 2025 baik, Panmud PN R4 70,000, PPPN R 350 Angkanya sangat detail dari Pak Binsar. Itu betul-betul kami anggap transparan, Pak. Di hadapan publik melalui DJBP, mengambil alih pembayaran dana pensiun dari PNS TNI, Polri harus dikaji dasar hukumnya, karena dana pensiun yang ada di Asabri merupakan tabungan hari tua, serta merupakan asuransi sosial. Duit di Asabri itu adalah uang tabungan hari tua, dan uang pensiunnya prajurit TNI Polri. Sekarang Kemenkuk mau ambil alih penyaluran. Ada apa jangan lupa, ini adalah asuransi sosial, dananya disebut dana amanah, dengan kemudian bahwa betul harus ada perbaikan di Taspen dan juga Asabri iya, tetapi kan konstruksi, karena kalau kita lihat hasil keuntungan investasi itu juga diserahkan kepada Kementerian Keuangan selama ini begitu ya. Nah, saya hanya mengingatkan bahwa di kasus Asabri, tadi ada uang potongan gaji prajurit TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan para aparat kepolisian Republik Indonesia di seluruh tanah air. Setiap bulan dari gaji PNS TNI, Polri dipotong 8%. Lebih lanjut, Raik menegaskan, dana pensiun dari PNS TNI dan Polri tidak membebani APBN karena dana pensiun itu berasal dari potongan gaji. Sebesama prasem di setiap bulannya Arif dan Edo. Seperti apa evaluasi DPR terhadap skema dana pensiun, ASN dan TNI Polri saat ini? Ya Mbak Neke, memang kita mesti mengakui bahwa pengelolaan dana pensiun ini juga menjadi satu problem. Ya jadi ada 3 isu sebetulnya. Yang pertama, beban APBN kita. Yang kedua, pengelolaan dana pensiun. Yang ketiga adalah dana pensiun untuk pembangunan nasional. Itu semuanya 3 isu yang menjadi pembahasan kita ketika kita membahas tentang KEM PPKF di 2023 yang lalu. Taruhlah misalnya Mbak Nike, kalau kita lihat 5 tahun terakhir beban dana pensiun dari APBN kita itu mengalami kenaikan dari 2,19% triliun, kemudian 2020 16,19 triliun, 2021 naik menjadi 18 triliun, dan 2022 menjadi 18,6 triliun, dan 2023 19,5 triliun. Dari angka-angka inilah kemudian kita memandang perlu solusi di dalam pengelolaan dana pensiun dan pemanfaatan bagi pembangunan nasional kita. Karena potensi dana pensiun ini dibajak negara Mbah Nike, kalau kita lihat sebetulnya adalah salah satu fund, sumber pendanaan pembangunan suatu negara. Ini satu sisi. Nah, untuk yang pertama, menyangkut dengan pembebanan APBN ini, konsentrasi kita memang adalah mencari skema terbaik yang kira-kira potensi pembebanannya tidak terus mengalami peningkatan di APBN, karena ruang fiskal kita di APBN itu sangatlah sempit Mbak Neki. Karena mandatory spending kita cukup, banyak ya termasuk di pendidikan dan kesehatan, serta beberapa kewajiban yang memang tidak bisa dihindari setiap tahun dalam alokasi di APBN kita, karena itu beban fiskal yang begitu besar untuk memastikan skema. Nah, skema itu kita memberikan tugas kepada pemerintah untuk merumuskan skema perubahan skema pensiun bagi ASN. Dan juga kita juga ingin supaya pengawasan dan pengelolaan dana pensiun itu juga menyangkut masalah dari Kementerian BUMN itu supaya bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, sehingga dana pensiun ASN dan juga dana pensiun TNI dan Polri betul-betul pengelolaannya mesti disegera difinalkan skema dan pengawasannya. Kemudian selanjutnya perubahan skema itu supaya
disembal ke Kementerian Keuangan sebagai satu langkah yang positif karena untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pensiun. Akuntabilitas dan transparansi dana pensiun ini, Mbak Aneka sangatlah penting buat meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan manfaat bagi pembangunan nasional. Dan kita mencoba melihat, ya kalau kita mau jujur sebetulnya di banyak negara yang saya sebut tadi alokasi kita untuk penggunaan untuk dana pensiun itu bahkan menjadi salah satu kekuatan inti sumber pembangunan satu negara. Dan ini semuanya kita berangkat dari belanja pegawai kita Mbak Aneka di setiap tahun juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mencapai 1,2%. Kenaikannya setiap tahun, kita bisa lihat belanja pegawai kita. Di 2020 itu mencapai 43,7 triliun, lalu kemudian di 2024, sekarang sudah mencapai 484,4 triliun. Balik itu pegawai ASN TNI. Dan Polri jadi sudah mencapai 8% dari total APBN kita. Jadi besar sekali alokasi gaji. Belanja pegawai inilah yang kemudian itu di luar daripada pensiunan yang mencapai sudah mendekati angka 20 triliun banik. Nah, karena itu kita juga bicara tentang manfaat program pensiunan wajib yang bersumber dari misalnya Asabri, dari Taspen bagi para pensiunan, karena itu juga perlu memastikan jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan, dan jaminan pensiunan betul-betul yang dibayarkan setiap tahun akan memberikan dampak positif bagi para ASN TNI dan Polri. Ini semua menjadi isu utama kita. Karena itu kita tunggu usulan dari pemerintah seperti apa skema dan yang diusulkan pemerintah setelah nanti pengawasan pengelolaannya dikembalikan dari Kementerian BUMN kepada Kementerian Keuangan, lalu kemudian manfaat yang didapatkan oleh para pensiunan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pengelolaan yang bisa memberikan impact terhadap sumber pendanaan pembangunan nasional. Itu Mbak Aneka, baik Kang Samad. Artinya jika memang masih menunggu skema yang akan diberikan berikutnya, ada potensi juga mungkin perpindahan untuk pengawasan Dapen untuk program pensiun. Ini belum tentu akan diserahkan ke Kementerian Keuangan, atau memang ini sudah pasti akan diserahkan ke Kementerian Keuangan. Kita sudah merekomendasikan Mbak Aneka pada pembahasan PPKF, dua kira Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Sekarang ini sedang bekerja keras menyusun roadmap tentang pengelolaan dana pensiun, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan kalau kita mau jujur, sebetulnya kalau banyak sekali, salah satu opsi pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari dana pensiun sebenarnya sangatlah diperlukan, dan itu kemudian kita mengharapkan salah satu pembiayaan infrastruktur kita berasal dari non-APBN adalah dana pensiun. Nah, dana pensiun merupakan dana jangka panjang Mbak Aneke, sehingga itu cukup menjanjikan dan sangat baik untuk diinvestasikan pada pengembangan infrastruktur kita. Jadi kita, negara tetangga kita juga seperti Singapura, pengelolaan dana pensiunnya itu 5 kali, kalau dari segi kuantiti, 5 kali lebih besar daripada dana pensiun Indonesia. Saat ini padahal jumlah pensiunannya itu jauh lebih kecil dibanding pensiunan ASN TNI. Polri di Indonesia, ini artinya masih banyak hal yang perlu dioptimize dalam rangka meningkatkan pengelolaan dana pensiun. Dan kalau nanti bisa memberikan hasil, pembangunan infrastruktur kalau diinvestasikan pada pembangunan infrastruktur, maka tentu akan menghasilkan return. Nah, dari return itu Mbak Naike nanti bisa meningkatkan optimalisasi manfaat bagi para pensiunan. Nah, ini sekali lagi kita perlu tentu kehati-hatian ya, prudent di dalam pengelolaannya, dan pilihan-pilihan investasi. Tetapi karena dana pensiun ini adalah dana jangka panjang, maka prospek untuk investasi di pembangunan infrastruktur itu cukup inline, karena skema infrastruktur itu adalah skema yang jangka panjang. Nah, ini salah satu pemikiran yang berkembang saat itu, sehingga dia bisa menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur selain daripada pembiayaan konsorsium dari perbankan selama ini, atau yang bersumber dari APBN.